Kapitalisasi pasar saham Indonesia kini berada di USD 618 miliar. Singapura sudah melampaui angka itu, mencatatkan USD 645 miliar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia bukan lagi bursa terbesar di Asia Tenggara. Yang membuat angka itu lebih sulit diabaikan. Penurunan ini bukan hasil satu hari yang buruk. Dari puncaknya pada Januari 2026, kapitalisasi pasar Indonesia sudah ambles lebih dari 30%. Itu bukan koreksi teknikal, itu pemindahan skala besar dari satu pasar ke pasar lain. Hari ini, IHSG ditutup di level 6.094, melemah 3,54%. Semua sektor merah, dengan sektor energi memimpin penurunan sebesar 6,91%. Rupiah tutup di Rp17.667 per dolar AS, hampir tidak bergerak dari level terlemahnya. Bank Indonesia baru saja menaikkan BI Rate 50 basis poin menjadi 5,25% 2 hari lalu, kenaikan pertama dalam 2 tahun, dan pasar memberikan jawaban yang jelas. Namun, pertanyaan yang lebih keras bukan soal IHSG hari ini. Pertanyaannya adalah, mengapa kapitalisasi pasar Indonesia bisa jatuh sejauh ini, sementara pertumbuhan ekonominya tercatat 5,61% di kuartal pertama 2026. Kedua angka itu seharusnya tidak bisa berdiri berdampingan, tapi keduanya ada. Pertumbuhan 5,61% bukan angka kecil. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14%. Konsumsi pemerintah naik 21,81%. Kredit perbankan pada April 2026 masih tumbuh hampir 10% secara tahunan. Di atas kertas, fondasi makronya masih berdiri. Tapi, modal asing tidak membaca laporan BPS. Modal asing membaca sinyal kepercayaan, dan sinyal itu sedang datang bertubi-tubi dari arah yang berbeda. Dalam 2 pekan terakhir, pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk CPO, batubara, dan ferroalloy. Peraturan teknisnya dijanjikan rampung sebelum 1 Juni. Penunjukan bos DSI baru, Luke Thomas Mahoni dari Vale Indonesia, diumumkan langsung setelah rapat terbatas di Istana Negara. Semua bergerak cepat. Terlalu cepat, menurut Guru Besar IPB Sudarsono Sudomo yang mengingatkan bahwa sentralisasi perdagangan skala besar membawa risiko inefisiensi, perlambatan keputusan dan konflik kepentingan jika tata kelola belum benar-benar siap. Di sini mekanismenya bekerja. Investor global yang memegang saham eksportir komoditas Indonesia tidak bisa lagi menghitung proyeksi pendapatan dengan model lama mereka. Struktur harga, alur pelaporan, dan siapa yang memegang kendali atas volume ekspor, semuanya berubah dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ketidakpastian kebijakan lebih mahal dari kebijakan ketat itu sendiri, karena ketidakpastian tidak bisa dimodelkan. SNP sudah memberikan peringatan keras soal badan ekspor ini. IHSG anjlok di hari pengumuman. Sektor energi hari ini minus 6,91% bukan hanya soal harga minyak global. Ada komponen kebijakan yang memangkas visibilitas pendapatan emiten tambang dan CPO secara bersamaan. Namun, ada satu hal yang justru membuat gambaran ini lebih rumit. BI Rate sudah dinaikkan agresif untuk menahan rupiah, tetapi rupiah hari ini masih di Rp17.667. Kalau kenaikan suku bunga yang paling besar dalam 2 tahun tidak bisa mengangkat rupiah, pertanyaannya bukan lagi soal selisih imbal hasil. Pertanyaannya adalah apakah kepercayaan terhadap kebijakan makro Indonesia sendiri yang sedang diuji. Kalahnya Indonesia dari Singapura dalam kapitalisasi pasar bukan hanya statistik. Singapura menjadi benchmark alokasi regional. Ketika fund manager ASEAN merebalancing portofolio, mereka tidak hanya memilih saham, mereka memilih negara. Indonesia yang kehilangan posisi teratas menandai pergeseran gravitasi alokasi modal, bukan sekedar koreksi harga. Episode terdekat yang bisa dibandingkan adalah 2018, saat BI juga menaikkan suku bunga secara agresif di tengah pelemahan rupiah dan arus keluar modal asing. Ketika itu, IHSG butuh hampir 8 bulan untuk menemukan dasar setelah siklus kenaikan rate dimulai. Yang akhirnya membalikan arus bukan kenaikan suku bunga itu sendiri, melainkan kepastian arah kebijakan dan stabilitas kurs yang bertahan lebih dari sebulan berturut-turut. Untuk skenario pemulihan, kondisinya konkret. Rupiah perlu stabil di bawah Rp17.500 selama setidaknya 2 minggu pasca kebijakan DHE berlaku 1 Juni, dan peraturan teknis DSI harus memberikan kepastian yang cukup bagi emiten untuk mempublikasikan proyeksi pendapatan. Jika 2 kondisi itu terpenuhi, alasan utama outflow, ketidakpastian kebijakan dan risiko mata uang berkurang secara bersamaan. Untuk skenario lanjutan tekanan, variabelnya juga jelas. Risalah FOMC terbaru menunjukkan mayoritas pejabat Federal Reserve mempertimbangkan kenaikan suku bunga jika inflasi AS tidak turun ke 2%.
Jika The Fed benar-benar menaikkan rate, dolar AS akan menguat lebih jauh, dan BI rate 5,25% tidak cukup untuk menahan diferensial imbal hasil yang dibutuhkan. Rupiah akan kembali ke Rp17.700 atau lebih, dan dana yang keluar dari IHSG akan mencari pasar regional yang lebih stabil, termasuk Singapura yang sudah melampaui valuasi Indonesia. Benchmark yang bisa dicek besok adalah level penutupan rupiah. Apakah Rp17.660 bisa dipertahankan setelah data neraca transaksi berjalan kuartal pertama dirilis? Ibrahim Aswaibi dari Trace Andalan Futures memproyeksikan rupiah masih akan fluktuatif di kisaran Rp17.660 sampai Rp17.710 pada perdagangan Jumat. Jika angka neraca berjalan menunjukkan defisit yang lebih lebar dari ekspektasi, kembalinya modal ke IHSG akan semakin sulit sebelum ada kejelasan soal DSI. Yang belum terjawab adalah ini, apakah penurunan 30% dari puncak sudah mencerminkan semua risiko kebijakan yang sudah masuk, atau baru mencerminkan sebagiannya? Jika peraturan teknis DSI yang terbit sebelum 1 Juni ternyata lebih ketat dari yang diperkirakan pasar, angka $618 miliar itu belum tentu menjadi dasar. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.